Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan dan tidak sadar, tidak terasa. Beberapa hari lagi kita akan memasuki pergantian tahun. Dan saya percaya, dan ini juga menjadi doa saya bahwa kita akan masuk kepada hidup yang baru. Satu keadaan rohani yang terus meningkat, makin maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita hari ini, yang saya akan beri judul Mari Makan. Mari Makan. Tentu dalam artian bukan saya akan mengajak saudara untuk pergi ke satu tempat untuk kita makan bersama, tetapi makan yang seperti apa nanti kita akan lihat bersama. Saya ajak untuk kita membaca dulu dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Wahyu pasal 10 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Kita lihat ayat ini, saudara, bahwa masih dalam rangkaian penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes ini makan, diminta oleh malaikat untuk makan gulungan kitab, mengambil kemudian memakannya. Kalau kita mau mencermati lebih dekat lagi konteks atau apa yang terjadi pada waktu itu, tidak cukup waktu rasanya. Tapi hari ini saya hanya mau membawa kita, mengajak kita untuk menarik sesuatu dari ayat ini, mengambil sesuatu dari ayat ini menjadi pedoman dan menjadi pelajaran bagi kita. Di sini Yohanes makan gulungan kitab itu, maka saya berikan judul tadi, Mari Makan. Nah, gulungan kitab ini sebenarnya berbicara mengenai firman Allah. Tentu karena di dalamnya terdapat firman Allah, maka gulungan ini berbicara mengenai firman Allah. Menarik, saudara, karena ketika gulungan kitab ini dinikmati atau dimakan oleh Yohanes, ada dua rasa yang muncul, baik rasa manis maupun rasa pahit. Ini menarik sekali. Dalam satu olahan, dalam satu makanan, terdapat rasa manis dan rasa pahit. Bagaimana mungkin firman Tuhan atau gulungan kitab itu memuat dua rasa ini? Tentu bisa, saudara. Karena di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-103, Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-103, di sana dikatakan begini, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Janji di sini bisa diartikan firman Tuhan, karena dalam satu perikop ini semuanya berbicara mengenai firman Tuhan atau perintah Tuhan. Betapa manisnya janjimu atau firmanmu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi firman Tuhan itu mengandung rasa manis, mengandung rasa manis buat kita. Nah, rasa manis itu menimbulkan atau memunculkan rasa bahagia. Tidak ada yang ketika kita menikmati atau mengecap satu makanan yang rasanya manis kemudian kita berduka atau susah hati. Tentu rasa manis akan menimbulkan bahagia atau sukacita. Maka dalam Mazmur pasal yang pertama kita tahu ayat ini bersama. Ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang. Ayat 1 mengatakan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, tidak mengikuti jalan orang fasik dan lain sebagainya. Ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya adalah karena Taurat Tuhan itu menimbulkan rasa manis, maka Taurat Tuhan itu akan menyukakan kita, akan membuat kita bahagia. Lantas mengapa di sisi lain dikatakan bahwa gulungan kitab itu, firman Tuhan itu menimbulkan rasa pahit? Rasa manis itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tapi rasa pahit itu datang dirasakan oleh orang-orang yang menolak percaya kepada Tuhan. Mereka yang menolak untuk bertobat. Mereka yang menolak untuk mengikuti firman Tuhan. Sehingga yang ada adalah hukuman. Karena firman Tuhan
memang ada kasih karunia, ada keselamatan, ada pengampunan, tetapi di sisi lain juga ada hukuman, ada upah, ada kesengsaraan bagi mereka yang akan menolak kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu mengandung dua rasa itu. Menarik saudara, karena hal yang sama yang dialami oleh Yohanes ini juga dialami oleh Yehezkiel. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasalnya yang ketiga, Yehezkiel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ketiga. Saya bahkan bacakan secara cepat untuk kita. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka bukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu di dalam mulutku. Puji Tuhan saudara. Di sini sama-sama Yehezkiel dengan Yohanes diminta untuk memakan gulungan kitab atau memakan firman Tuhan. Lantas bagaimana? Apakah kemudian Alkitab ini kita blender, kita olah, kita masak, kita makan? Tentu tidak. Ini bahasa simbol. Artinya firman Tuhan itu kita nikmati. Itu artinya kita makan. Firman Tuhan kita nikmati. Firman Tuhan itu bukankah seringkali digambarkan sebagai seperti roti, seperti mana, seperti makanan bagi hidup rohani kita. Jadi hidup kita ini bukan hanya terdiri dari hidup jasmani. Hidup jasmani kita perlu makanan-makanan yang kita makan setiap hari, buyung hai, bakmi, nasi goreng dan sebagainya. Tapi hidup rohani kita perlu makanan, dan makanan bagi hidup rohani kita, bagi jiwa, bagi roh kita tidak lain adalah firman Tuhan. Seberapa banyak orang tidak mengerti ini sehingga tidak mencari firman Tuhan, tidak mau makan firman Tuhan. Karena mereka merasa bahwa hidup hanya terdiri dari hidup jasmani saja. Padahal tidak. Ada hidup rohani yang harus kita beri makan setiap hari. Kita beri makan setiap saat. Menarik saudara kalau kita hubungkan dengan perilaku atau pola makan kita setiap hari. Orang yang terlalu sibuk, saudara sibuk bekerja, sibuk kuliah, sibuk belajar, seringkali lupa terhadap jam-jam waktu untuk makan. Betul saudara ya? Bahkan seringkali lupa kalau lapar. Lapar itu tidak terasa karena terlalu sibuknya kita dalam kita bekerja dan sebagainya. Nah, menarik saudara, dalam hal hidup rohani kita juga seringkali demikian. Bahwa seringkali kita lupa untuk menikmati firman Tuhan. Kita lupa untuk makan roti yang sesungguhnya, yang jadi kekuatan, makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Kenapa? Karena kita terlalu disibukkan dengan perkara-perkara dunia ini. Kita terlalu disibukkan dengan segala hal yang ada di dalam dunia ini. Hati-hati saudara, karena seringkali iblis menyodorkan kita sesuatu yang baik untuk menjauhkan kita dari sesuatu yang benar. Maka jangan sampai ketinggalan makan. Sama halnya dengan kalau kita tidak makan satu hari saja lapar. Sebenarnya rohani kita harusnya lapar, tapi karena kita terlalu disibukkan, terdistraksi, teralihkan dengan apa yang ada dalam dunia ini, bahkan dengan dosa-dosa kita sekalipun, dengan kesibukan kita, semuanya teralihkan sehingga kita tidak lagi terfokus untuk mencari kebenaran firman Tuhan, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Maka saya berikan pesan, jangan sampai lupa makan. Bukan hanya lupa makan jasmani, tapi juga makan makanan rohani. Dari kitab Yehezkiel dan Wahyu tadi saya mau ajak kita menarik beberapa hal. Mau menarik 3 langkah atau 3 prinsip dalam kita makan firman Tuhan. Layaknya seperti kita makan makanan sehari-hari kita. Hal yang pertama, baik di Yehezkiel maupun Wahyu, di sana Tuhan berfirman, lihat dan ambil. Jadi pertama-tama tahapannya adalah Yohanes maupun Yehezkiel diminta untuk melihat gulungan kitab dan ambil. Berbicara mengenai apa saudara? Kita juga harus melihat firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat sesuatu kalau kita tidak tertarik kepada hal itu? Kita akan melihat sesuatu yang menarik perhatian kita. Betul saudara ya? Masalahnya adalah seringkali kita tidak merasa bahwa firman Tuhan itu menarik. Maka kita tidak mau melihat.
kita tidak mau mengambil, kita tidak mau menikmati firman Tuhan itu, maka langkah yang pertama harus lihat, munculkan dulu rasa tertarik dengan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tertarik dengan firman Tuhan? Mazmur pasal 119. Ini ayat yang luar biasa. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-18. Mazmur 119 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan begini, Saudara. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Maka kita berdoa supaya Tuhan menyingkapkan mata kita, mata rohani kita, supaya kita mengerti bahwa ada keajaiban-keajaiban di balik firman Tuhan. Nah, sama halnya ketika kita melihat satu makanan, kita tertarik kepada makanan itu, kita ambil, lalu kita makan. Tapi seberapa banyak, kenapa ada banyak orang percaya, orang Kristen yang dia lihat makanan, dia lihat firman Tuhan, tetapi kok tidak bertumbuh dalam hatinya, kok tidak ada perubahan dalam hatinya? Karena tidak dimakan. Sebuah roti yang mengandung nilai gizi, maka nilai gizinya tidak akan pernah kita rasakan. Nilai guna, nilai manfaat dari sebuah makanan tidak akan pernah kita bisa rasakan kalau kita tidak makan makanan itu. Kalau cuma hanya dilihat, ada nasi goreng atau mungkin salad di depan kita, kandungan-kandungan gizi tidak akan pernah berfungsi dalam diri kita kalau tidak kita makan. Sama hanya dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak kunyah, kita tidak makan, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah berguna di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita perlu makan, kita perlu kunyah. Apa artinya kita kunyah? Apa artinya kita makan? Yaitu kita kunyah, kita telan, kita cerna, kita renungkan. Mazmur 1 ayat 2 tadi katakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bukan cuma suka, tetapi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau kita dengar khotbah hari Minggu, kita dengar renungan 79 ini, apakah hanya berhenti sampai di situ? Ataukah kita masih renungkan firman Tuhan itu setiap hari, setiap saat, dan kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Maka mari lihat, lalu kita makan. Dan yang terakhir, kalau kita nanti saudara baca ayatnya yang ke-10 sampai 11 dalam kitab Wahyu pasal 10, sudah akan melihat bahwa Yohanes diminta untuk bernubuat. Apa artinya bernubuat? Setelah kita lihat, kita makan, kita tahu rasanya, maka kita bagikan itu kepada orang lain. Saksikan, beritakan itu kepada orang lain. Jangan cuma menjadi berkat bagi kita sendiri, tapi jadi berkat bagi orang lain. Jadi inilah firman Tuhan hari ini. Mari makan, lihat firman Tuhan, tertarik pada firman Tuhan, makan, kunyah, renungkan firman Tuhan, dan pada akhirnya kita mau beritakan itu kepada orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita akan kebenaran firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan hanya terdiri dari hidup jasmani, tetapi juga hidup rohani. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami tertarik ketika kami melihat firman-Mu, sehingga kami bisa menikmati, kami memakannya, kami mengunyahnya, mencernanya, merenungkan firman itu setiap hari. Dan pada akhirnya nanti kami akan memberitakan, menyaksikan kepada orang lain, terutama mereka semua yang belum percaya kepada Tuhan. Di tahun yang baru nanti Tuhan, kami rindu, kami terus mau makan firman Tuhan, supaya kami kuat, iman kami kokoh, rohani kami tetap mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolonglah keluarga besar GPDL Sati Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalahan. Memberkati seluruh sidang jemaat yang ada, berkat kesehatan, kekuatan di hari ini Tuhan, maupun di hari yang akan datang, menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa seruan kami sudah terima firman-Mu, kami siap melakukannya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.